juga dengan debat Pilkada DKI Jakarta yang sudah berlangsung malam tadi begitu. Tapi kita mungkin tidak akan fokus membahas berkaitan dengan apa substansi dari debat tersebut, tapi mungkin lebih ke efek dari seperti apa pemilihan kepala daerah ini akan berdampak kepada perekonomian daerah dan juga tentunya kepada perekonomian nasional begitu. Nah, sejauh ini mungkin ekspektasi dari Anda Pak Adjib berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada ini sendiri dan juga efeknya terhadap perekonomian akan seperti apa? Oke, sebelum kita ke bagaimana efeknya Mbak Iva, perlu kita lihat bahwa pada semester kedua tahun 2024 ini ekonomi Indonesia mengalami kondisi yang sangat challenging, di mana kondisi supply dan kondisi demand-nya itu mengalami konstruksi. Kalau kita lihat data dari demand-nya dulu, demand itu berarti permintaan masyarakat. Kalau kita lihat Mbak Iva, bahwa sedang terjadi deflasi selama 5 bulan berturut-turut, ini yang menjadi diskusi yang sedang marak sekarang. Karena deflasi itu berarti ini menjadi indikator bahwa permintaan masyarakat itu sedang menurun, bahwa kemampuan daya beli masyarakat sedang menurun, maka kemudian itulah terjadi deflasi. Itu dari sisi demand-nya, dari sisi permintaannya. Kalau kita lihat hal yang senada juga terjadi di sisi supply-nya Mbak Iva, di mana indikator yang ada dari Purchase Managers Index yaitu dari PMI itu dari sejak bulan April itu terus mengalami penurunan. Dan bahkan pada bulan Agustus September ini mengalami konstruksi yaitu PMI-nya di bawah 50. Artinya Mbak Iva dengan indikator-indikator yang ada ini, maka ekonomi Indonesia di semester kedua ini mengalami hal yang sangat challenging, hal yang sangat menantang. Tinggal bagaimana kemudian momentum-momentum yang ada termasuk pilkada ini bisa kita optimalkan sehingga ekonomi kita bisa naik kembali. Paling tidak di kuartal keempat ini kita ada 3 hal yang menurut kita menjadi potensi. Satu berbicara masalah pilkada yang tadi kita bahas Mbak Iva. Kemudian yang kedua, ini yang 2 minggu lagi nggak nyampe yaitu peralihan dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru. Harapan kita dengan adanya perpindahan pemerintahan yang begitu mulus dan keberlanjutan, maka ini menjadi momentum positif untuk kembali investasi akan naik. Ini yang kedua. Yang ketiga berbicara government spending, di mana kecenderungan dan memang menjadi pola yang annually atau pola tahunan Mbak Iva, bahwa pada akhir tahun itu government spending itu akan meningkat, di mana serapan belanja pemerintah itu akan naik. Jadi harapan kita dengan 3 momentum ini, maka ekonomi Indonesia pada kuartal keempat akan naik, termasuk salah satunya karena pilkada ini Mbak Iva. Baik, jadi meskipun kondisinya sebetulnya challenging ya, tapi tentu ada ekspektasi, ada harapan bahwa sebetulnya dari penyelenggaraan pilkada ini bisa memboost pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ataupun juga di semester kedua tahun ini. Nah, saya akan tanyakan langsung ke Pak Faisal begitu ya, seperti dari Anda sendiri juga kacamatanya seperti apa begitu, utamanya juga ketika kita melihat Kemenkyu juga telah mencatat realisasi anggaran untuk pilkada serentak 2024 ini telah mencapai 36,61 triliun per 23 Agustus 2024 begitu ya. Seperti apa mungkin efek dari penyelenggaraan pilkada ini, ekspektasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara daerah maupun juga secara nasional, Pak Faisal? Ekspektasinya tentu saja akan banyak membantu perekonomian kita, terutama di kuartal terakhir ini kan sudah masuk kuartal keempat ya. Dan anggaran yang dikeluarkan tadi 37 triliun sebetulnya sudah keluar 36 triliun. Nah ini kalau kita bandingkan dengan beberapa anggaran misalkan untuk perlindungan sosial 490-an triliun memang jauh lebih kecil ya. Makan bergizi gratis juga kalau anggarannya sekitar 71-72 triliun berarti juga kurang lebih separohnya. Nah tapi kalau kita melihat pengeluaran di luar pemerintah, jadi ini kan sebetulnya ada juga spending yang dikeluarkan oleh para calon kandidat dan juga pengusaha ataupun pihak-pihak yang mendukungnya, ini bisa jadi jauh lebih besar daripada itu. Jadi anggaplah misalkan sekarang ini jumlah kursi yang ada di provinsi dan kabupaten itu sekitar 30.000. Ya, jadi kalau kemudian dikalikan anggaplah satu kandidat saja misalkan 1 miliar saja misalkan kita ambil hitungan kasar, maka akan ada tambahan minimal 30 triliun. Nah jadi artinya ini lumayan signifikan untuk mendorong di kuartal keempat semestinya ya. Jadi tambahan dari spending pemerintah ditambah juga dengan spending non pemerintah. Nah ini biasanya memang kalau setiap ada gelaran pilpres ataupun pilkada ini dampaknya terutama ke spending yang lebih besar, terutama pada lembaga-lembaga non pemerintah dan non rumah tangga yang itu biasanya adalah organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM itu biasanya yang paling tinggi spendingnya. Nomor kedua adalah pemerintah ya, pemerintah daerah terutama kalau dalam konteks ini, karena ya tentu saja penyelenggaraan pilkadanya adalah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu dalam bentuk
pada saat hari H maupun juga menuju hari H ada kampanye-kampanye, acara orasi, ada juga hiburan mungkin untuk massa, honorarium juga untuk petugas, event organizer, pembuatan pengadaan kaos, banner, baliho dan sebagainya. Belum lagi juga sembako misalnya ya, yang sering juga dibagikan. Nah, jadi ini memang untuk kuartal keempat diprediksikan akan ada tambahan, walaupun tidak sebesar kalau kita bandingkan dengan jumlah PDB tentu saja tidak sesignifikan misalkan nambah katakanlah 1% itu tidak sampai. Oke, baik. Tapi tadi kan Anda lebih melihat mungkin dari sisi consumption begitu ya, dari sisi seperti apa spending government dan juga non-government ini bisa meningkatkan konsumsi begitu ya untuk sebagai salah satu komponen pembentuk PDB. Tapi ketika kita melihat mungkin dari sisi lain, utamanya juga mungkin dari sisi investasi, akan seperti apa pengaruhnya begitu? Karena mungkin ini akan memberikan ketidakpastian ya bagi para investor ataupun juga para pelaku pasar dari sisi investasi, karena masih belum tahu nih siapa akan memimpin begitu ke depannya. Seperti apa pandangan Anda dan kaitannya begitu efeknya kepada nilai investasi kita di kuartal keempat berkaitan dengan pilkada ini, Pak Faisal? Betul sekali. Jadi tambahan dorongan positif tadi yang saya katakan dari spending daripada lembaga non pemerintah non rumah tangga, kemudian spending daripada pemerintah, dan to some extent juga ada tambahan spending dari rumah tangga ya yang kebagian kecipratan, tapi walaupun relatif sedikit. Tapi biasanya investasi atau penanaman modal tetap bruto itu mengalami perlambatan. Ini kelihatan secara historis juga kita melihat di mana momen-momen pilkada sebelumnya, pilpres juga begitu. Kalau yang terakhir pilpres kita di kuartal 1 tahun ini, kita bisa melihat bahwa di situ investasi justru sangat lambat sekali. Jauh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan historisnya. Sekitar 3,7-3,8% pada kuartal 1, padahal historisnya itu di atas 5% gitu. Nah, dan ternyata konsumsi rumah tangga juga tidak setinggi yang diharapkan, bahkan kurang dari 5%, padahal biasanya konsumsi rumah tangga itu di 5%-an. Nah, jadi ini adalah pattern yang biasa terjadi, baik di pilpres maupun juga di pilkada, walaupun pilkada tentu saja dengan skup yang lebih kecil dibandingkan dengan skup nasional. Baik. Baik, dari Pak Ajib sendiri mungkin realitanya begitu ya sebagai pengusaha juga Anda melihat begitu mungkin efeknya dari pilkada sejauh ini kepada peningkatan investasi seperti apa? Apakah memang membuat investor juga cenderung lebih wait and see nih melihat kepastian terlebih dahulu? Ya, alamiahnya akan begitu, Mbak Iva, karena secara prinsip itu untuk investor tuh melihat dua hal. Satu, berbicara masalah kepastian, dua, berbicara masalah return atau imbal hasil. Kalau kita berbicara dalam konteks politik, kalau kita berbicara dalam konteks pilkada, maka justru ini menjadi faktor yang paling signifikan. Ini faktor yang paling substantif terhadap bagaimana kepastiannya. Tadi Mas Faisal menyebutkan bagaimana kecenderungan dan pola yang ada, bahkan ketika dalam konteks nasional, misalnya berbicara pilpres, maka relevan dengan hal tersebut, maka investasi juga mengalami pelambatan. Dan hal itu pun juga terjadi kecenderungan di daerah-daerah, walaupun sekali lagi dengan skala yang lebih kecil. Karena sekali lagi investor akan lihat siapa yang nanti akan memimpin di daerah, bagaimana kecenderungan mereka untuk memberikan insentif yang terbaik terhadap investasi di daerah tersebut misalnya. Sehingga bagaimana nilai-nilai kepastian itu menjadi faktor yang paling krusial, faktor yang paling signifikan untuk orang mau investasi. Sebelum kemudian kita akan berpikir bagaimana tingkat returnnya atau tingkat imbal hasilnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya Mbak Eva, bahwa Indonesia ini mempunyai tingkat imbal hasil yang cenderung bagus dan cenderung di atas rata-rata.